Shalom Bapak Ibu serta Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Sungguh luar biasa dan maha baik Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh membangunkan kami di pagi yang indah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Ibrani 12 ayat yang ke-15, yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin tidak asing di telinga kita sebuah penggalan lagu religi. Ada liriknya seperti ini, "Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini." Syair tersebut mengingatkan setiap orang yang ada untuk menjaga hatinya. Bukan cuma sekedar menjaga hatinya secara pribadi, tetapi juga menjaga hati orang lain. Kenapa? Jika kita bersumber pada pemahaman orang tertentu, hati itu dipahami sebagai pusat pertimbangan intelektual dan psikologi. Dari hatilah bersumber segala pertimbangan. Dan kemudian karena hati itu dijadikan sebagai pusat pertimbangan psikologi, maka hati menggambarkan sebuah perasaan manusia yang ringkih, bahkan rentan ditumbuhi akar pahit. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tak kalah hati sebagai lentera jiwa tersakiti, dia akan menjadi sumber kegelapan yang menghasilkan kejahatan. Akar pahit bagaikan penyakit yang menular. Jika hati seseorang telah tersakiti oleh orang lain, maka orang tersebut akan berusaha untuk mengajak orang-orang lain membenci orang yang telah menyakiti hatinya. Lantas sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara adalah bagaimanakah agar hati tidak ditumbuhi akar pahit? Jika kita membaca pembacaan kita mulai dari ayat 14 hingga ayat yang ke-17, penulis kitab Ibrani itu mengingatkan jemaat agar jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sebaliknya, jemaat dipanggil untuk hidup kudus, yaitu hidup yang hanya dikhususkan untuk mentaati Allah. Hidup yang mentaati Allah Bapak Ibu, buahnya akan kelihatan melalui tindakan-tindakan kepada sesama. Misalnya, jika kita hidup berdasarkan kasih karunia Allah, kita itu tidak hidup berdasarkan hawa nafsu dan keserakahan kita, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah juga, kita itu dituntut untuk hidup berdamai dengan semua orang. Sehingga Bapak Ibu, kita itu harus senantiasa menjaga hati kita, baik hati kita sendiri maupun hati orang lain, agar tidak ditumbuhi oleh akar pahit. Orang yang hatinya ditumbuhi akar pahit hanya akan menularkannya pada orang lain, sehingga hidup orang lain akan menjadi negatif. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika orang yang hatinya dipenuhi kasih karunia Allah, itu mereka akan selalu menularkan perdamaian, persahabatan, dan nasihat yang membangun serta membesarkan hati. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, maka kita akan mampu untuk menyebarkan positive vibes. Untuk itu kita dituntut untuk berdamai dengan semua orang. Damai bisa terjadi jika didasarkan pada kasih karunia Allah, yaitu pengampunan. Pengampunanlah yang merupakan obat mujarab untuk membasmi penyakit menular akibat sakit hati.
Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Ampun dan Maha Kasih, kami mengucap syukur kami boleh diperkenankan untuk kembali disapa dengan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa melepaskan setiap akar pahit di dalam kehidupan kami, dan kami juga mampu untuk berdamai dengan semua orang. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan memberkati sepanjang hari ini, memberkati serangkaian aktivitas kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, agar kami mampu untuk melewati hari ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.